Dunia dipegang sama dia. Waduh. Iya kan? Mhm. Ludwig kalau udah pegang Cici, Vengeance udah lah. Ya, tapi Onyx ya seperti biasa tidak akan melewatkan Baxia kembali di ban. Nggak akan terlepas juga untuk one-one. Chip masih ya untuk team fight misterius. What's your command? Dan sekarang Your ada team Fanny is yang banning. ikut hadir. Sepertinya masih ada beberapa nih yang harus I mulai will choose dikhawatirkan. my own Salah path. satunya Your adalah team is Arlot, picking. 2 XP laner yang akan tereliminasi ngebuat Onyx. Mau pilih kemana dulu nih? Mau prioritas jungler dulu kah Om? Atau Chusin? Ya, Chusin juga ya. Chusin ada, Uranus ada kalau mau EXP dulu untuk di Prayo. Oke. Atau tahu-tahu Angela nih. Wah bener, punya Sans ya. Ya, Mid Angela. Ordained by the heavens, Itu dia, protect this world. jelas Sans. Langsung saja Angela. Jadi Sans They juga. call me a hero Sejauh because I saved Masih my tapi ya. nation from falling Jo apart. untuk Yi Sun Shin. Ini kayaknya banyak banget nih Jo pakai Yi Sun Shin. Butterflies born by thy wish. Jujur ini is jatuh guided tekan tim Liquid by ID berarti lantern's karena light. Angela yang ada di area first pick. Nah kombinasinya nih yang akan kita cari dengan hadirnya Angela. Mau coba untuk bermain dengan tank jungler atau tetap kombinasi dengan assassin tapi nanti harus cari yang badan-badan di area XP dan juga roamernya Om. Ya mungkin EXP ya bisa jadi kompensasi untuk bermain dengan Angela Cici misalnya. Tapi Cici udah diubah. Ya, itu salah satunya. Yu Chong juga kalau mau dipakai sesuatu yang baru ya. Atau kalau mau lebih With this serem-serem. blade, Ya, sebentar, selalu dulu. I shall End of sweep one thing away all is the Kan evil. juga beginning Esmeralda Wow. itu dia. Itu langsung diambil nih ya. Langsung Om. Langsung diambil Esmeralda dengan Ini udah Angela. udah fix tim garda depan udah. Pasti, tapi ada Lunox yang kembali muncul. Ini Lunox sangat tren, sangat masuk ke dalam draft ya. Iya dari kemarin kita ngelihat Lunox sempat jadi prioritas bahkan tadi di match pertama juga udah kelihatan ya 2 bagaimana kali Lunox loh dia. diambil terus menerus dan di sini juga dengan burst damage ya bisa dibilang karena damage-nya besar banget terus juga penetrasinya sangat cukup untuk ngejawab adanya efek heal dan juga Esmeralda. Mungkin ini bisa menjadi jawaban, tapi tetap butuh adanya utility yang bisa berkombinasi. Entah itu dari Chunsin atau XP roamernya yang nanti masih bisa ditambahin. Experience the euphony Your of team Ranger is suffering. banning. Si ada Harit kah nanti yang bakal di-ban dengan tim Liquid ID? Kalau mereka nggak nge-ban Harit, berarti prioritas Lunox ini bisa masuk kan pastinya buat jadi gold ya sekarang. Ya. Buat Lunoxnya. Nih dia, mereka juga kan mainnya di Spanish River nih. Hero apa kira-kira Om? Misalnya gold deh. Gold ya. Yang cepat deh yang bisa bantu juga. Bantu damage Buat siapa nih? Minimal punya damage buat Onyx dulu. Buat Onyx ya. Minimal punya damage dulu dah dia juga atau terus Bane gold kalau buat Onyx. ban gold. Bane gold. Oke. Wow, Bane. Ban ya. Bane. menarik sih. Fighter kan? Iya. Fighter bisa ikut team fight loh. Oke. Meskipun melee semua sih bisa keangkat dengan lantern flare ya. Ngeri-ngeri sedap juga ya. Betul. Kayak Gatot Kaca. Oke, tapi nggak menutup kemungkinan sih sebenarnya buat Ben muncul. Nah sekarang ini bakal kita lihat deh pilihan list banningnya. Cow. Menuju ke Wipe arah out all the Joe injustice in ternyata. the world. Cow, oke. Menghindari power pick off justru. Tapi harus hati-hati ya karena Khalid masih terbuka. Ya masih bisa ya. Mhm. Ada Grok juga. Ya. Bahkan Kalea. Kalea juga masih ada itu dia. Iya masih ada. Ya. Jadi sebenarnya pilihan buat hero-hero pick off kalau misalnya memang benar akan dibawakan oleh Onyx ini masih terbuka. Tapi justru aku lebih khawatir sama opsi mid laner. Berarti ini Angela fix mid lane ya? Sekarang kalau Angela buat jadi mid. Karena Oke. ngebawain favor pun kayak damage efek healnya kan agak sedikit berkurang ya. Oke. Di rata tengah tuh dari 400 800 hingga 600. Your team Nah, berarti harus damage burst-nya nanti datang dari area gold lane-nya buat Onyx. Uranus sudah ditutup. Ini banyak banget ya XP I'm laner the yang power of dieliminasi. light. Oh, kaca. Kaja Lunox serem sih ini sebenarnya kombinasinya. Iya, tapi lebih tipis ya. Banget. Lebih tipis dibandingkan dengan kalau penggunaan dari Franco atau mungkin dengan Kalea juga yang punya efek heal. Oke. Pertimbangan yang cukup menarik sih dari tim Liquid ID. Ini satu lagi nanti dari sisi XP-nya berarti harus yang sangat tebal untuk menjadi badan. Atau mereka all in sekaligus semuanya ofensif. Kalau kita lihat ya Kalea dengan Beatrix. Kayak Beatrix. I am the flare that's gonna light up the Beatrix. entire star. Akhirnya ya Beatrix dikombinasikan dengan Kalea karena jujur jarang sih. Dibandingin dengan gold laner lain ya. Your team Ya is dan itu dia. banning. Benar prediksi dari Om Wawa tadi? Ya, aku lihat itu ya tadi. Iya, Iya. lihat ya. Device-nya ya. Lihat device-nya deh, Lihat surat Device-nya ya. tadi ya. Oke, last. Badan atau Badan sih, kalau aku lebih suka badan sih Om. Ini XP badan ya. Iya.
Kalau damage semua, Kalau offensive EXP badan, kalau Dewa Lapu, main itu kan? Terisla. Kalau Dewa Terisla. Terisla di Terisla lawan SB. ya? Lawan SB. Iya sih, Terisla oke. Early-nya juga nggak terlalu tertinggal. Dan Tapi ini at least bukan ada Dewa. area. Ya ini yang lain. Oke, let's see lah sekarang. Ready to Hylos. Hylos. Hylos, oke. Tapi Hylos XP. Oke, ini dia untuk drafting dari game yang pertama di match yang kedua. Gimana nih Om Tim Liquid ID dengan drafting seperti ini, menjanjikankah untuk mereka rebut 1 poin? Tergantung kajanya. Kalau kajanya memang gagal di early-nya kayaknya lumayan flop juga sih. Karena mereka butuh banget ya defense judgment untuk bisa kontrol early game-nya nih. Jangan sampai mereka kelolosan karena snowball effect yang bisa diberikan dari Lancelot juga pastinya besar. Jadi semoga ya dari Joya juga bisa mengimbangi mungkin ya tarikan dari defense judgment dan bisa melakukan follow up dengan motor shopper. Oke. Dan memang kalau kita melihat permainan dari Onyx kembali menghadirkan Angela dari sisi mid lane yang ngebuat team fight terus-menerus bisa mereka jalankan. Dan ini kan menjadi penentuan juga game pertama. Apakah win streak dari Onyx masih bisa berlanjut? Yep, masing-masing lineup telah memilih hero-nya. Match yang kedua, game yang pertama, bisakah tim Liquid ID bangkit? Atau memang Onyx yang akan mendapatkan kemenangan itu lagi? Jadi sebelum ini semua dimulai, langsung saja MPL Arena. Mana suaranya? Wow, Sonic semangat sekali di sana ya. Lagi di tren yang sangat positif dan melihat match up antara Skylar dan juga Kabuki. Sama-sama Waduh. menjadi veteran sebenarnya. Tapi Yep. untuk damage, Skylar ini di posisi pertama Om. Ya, damage yang average skill-nya ya. Yep. Pertama, assist-nya bahkan ada di posisi yang kedua. Ini berbeda dengan Kabuki sendiri, 8 dan juga 10 tadi. Untuk damage per minute dan juga GPM. Tapi dari emblem talentnya nih, emblem support untuk Esmeralda, ada golden reduction, ada movement speed extra juga yang nantinya pasti akan di boost nih ya. Dengan kehadiran dari Angela. Yep. Kiboy cukup agresif, pada 2 player tadi yang sempat dia usir terlebih dahulu. Sementara sekarang kita lihat apa yang akan terjadi. Kairi mundur sedikit, tapi first blood berhasil langsung diamankan dengan sangat-sangat cepat. Wah, ini pemandangan yang cukup menarik melihat ya skill ternyata bisa dihitung dengan ya bisa dibilang dengan cara yang cukup mudah di 1 menit yang pertama. Meskipun Widi, Wah, diterusin dong. Apa itu? Wah, karena yakin juga ya masih ada love heal yang akan bisa dimainkan dengan Sans. Plusnya juga masih ada efek heal kan yang bisa didapatkan dari kalian juga dengan attack wave-nya dia. Jadi sejauh ini memang first blood yang manis untuk Onyx. Mereka sudah berhasil untuk mendapatkan 1 poin kill dengan menumbangkan Yes. ya. Dan Widi juga nggak boleh terlalu agresif lagi ya. Belum di level yang keempat, gak ada Divine Judgment juga. Dan dia juga nggak terlalu tebel. Ini yang ngebuat tim Liquid ID harus jauh lebih berhati-hati di bagian bottom lane. Iya, Sampai Ludi dapat jajan loh di atas itu. jajan ya. Janganlah budak baik. Oke, Expanding River sudah mulai sedikit lebih agresif nanti. Dari Goldennya bahkan join team fight. Ini Yep. wow, Dan bawah Skylar tapi di bagian bawah sendirian. Skylar udah level 4 seperti ada di Sans yang sempat untuk bisa memberikan sebuah backupan dari jauh. Dan Skylar sekarang sudah level 4 pula. Tapi terlihat ada 4 player. Bisakah dirinya bertahan? Dan 1 terakhir Skylar! Sempat untuk membawa 1 orang bersama dirinya. Dan masih sempat melakukan recall di sana. Memancing emosi dari pemain tim Liquid Joe, ID. apa terjadi? Joe, 1v1 situation, Joe. Phantom execution yang masih bisa digocek tapi tidak. Karena Kairi tetap bisa mendapatkan poin kill tersebut. Bahkan coba lagi Kiboy di bagian belakang ada 1 tsunami slam. Tapi gagal untuk bisa memboya skill dan flicker harus dikeluarkan pula. Dan gak masalah ketika ya skill ngetubang karena purple buff akan tetap bisa dipegang oleh seorang Kairi. Ngebuat Joe tertinggal dari segi levelingnya. 1 level yang mungkin nanti bisa menjadi masalah. Dan ini dia, Papuluk against everybody ya. Ya, Tetap. sudah biasa saya, sudah biasa. Sudah biasa. Terus, ya tuh di pojok udah kedengar suaranya ya, udah kedengar ya suaranya tuh. Terus saya lu pada lu, terus. ya, tapi tadi benar-benar pas juga ya. Timing adanya hard guard dari Sans tadi. Masuk ke Skylar dan juga nyaris bisa dapetin 2 sebenarnya tadi buat Skylar. Untungnya Iya. Widi juga masih sempat tumbang kan karena dia ada di area dari Tarat juga. Ya terlalu dalam juga sih tadi. Cuman sekarang ya kembali lagi reset keunggulan 2000. Berarti ini sekarang untuk goldnya di 3 menit yang pertama. Ngebuat tim Liquid ID nggak bisa terlalu agresif. Ini harus bener-bener momentum banget sih. Masalahnya yang jadi pertanyaan kalau misalnya Yep, itu dia. Hey, apa yang terjadi? Niat hati ingin flicker, divine judgment. Tapi apa Om? Tsunami Slam, animasi jauh lebih cepat. Iya, keangkat lebih dalam lagi masuk ke dalam area Tarat milik dari Onyx juga.
Dan ini ngelihat bagaimana power dari Esmeralda juga ya. Looting sudah mulai bermain dari bagian top menuju ke midnya dan membiarkan untuk lane jauhnya hanya dijaga oleh Sans seorang diri. Ya, ini agak bikin shock ya. Karena kalaupun Divine Judgment keluar tadi, aku rasa damage yang bisa disusul juga belum terlalu banyak. Ya. Mereka masih butuh damage dari Kabuki yang sekarang bahkan udah tertinggal 1 level. Padahal tadi lane-nya udah cukup mereka menangkan di awal. Dan ya, area XP akan sedikit ditinggal dengan Expanding River yang ngebawa semuanya. Dengan turtle yang langsung bisa di-secure, Om. Nah, sangat cepat sekali ya. Tanpa ada kontes juga yang bisa dilakukan oleh tim Liquid. Positioning dari Kiboy-nya ini sudah bermain-main dengan dalam banget masuk ke dalam wilayah dari TLI dan Aran akan dipegang dengan Puppet. Yap. Aran bisakah dirinya bertahan? Bisa sejauh ini. Ya, so far bisa sih, tapi tidak untuk Orange seharusnya. Yap. Tempat berbeda, Tsunami Slam langsung dikeluarkan dan Joe. Satu yang terakhir, Joe-nya masih berhasil kabur, tapi tidak. Karena mendadak tadi Kairi langsung ada di depan wajah dimiliki oleh Joe dengan satu kontrol yang begitu indah terlihat. Dan mereka melakukan pertempuran tepat di dalam satu inatan yang dimiliki oleh pemain dari tim Liquid ID dan Aran. Menjadi korban. Namun Lutfi sejauh ini menjadi korban tambahan dan Sans berjuang untuk hidupnya. Masih ada 2 player tepat berada di belakangnya. Sans bisa dia bertahan. Satu yang terakhir. Lenyap Sans kali ini. Akhirnya ada 3 poin yang bisa dipegang oleh tim Liquid ID. Tapi bisa dibilang ini juga Onyx yang terlalu jauh ya. Karena inisiasi awalnya ini sendirian dan di follow up langsung dengan Phantom Execution yang bahkan harus dibuka untuk mengejar aja, Om. Iya, tapi masih dengan tumbangnya Joe juga ya. Nah, itu masih cukup untung tadi untuk Onyx meskipun ya mereka bermain terlalu dalam tadi. Masuk ke area dari milik TLID dan bahkan mereka berada di bagian inner top tadi. Yang mahalnya Alter Turret mid lane sih ini pecah. Jadi balik lagi Onyx akan semakin memperluas lagi jangkauan mereka dan ternyata Alter Turret ini akhirnya bisa ditembus juga oleh tim Liquid ID di bagian bottom lane. Memberi kesempatan berarti buat Kabuki bisa lebih aktif ke arah team fight. Yes. Glowing One tersedia itu dia. Tapi Skylar nih ya, sudah mulai swap juga dan top lane sepertinya akan didapatkan juga oleh Skylar. Dengan Blade of Despair jadi item pertama juga untuk prioritas. Dan kita tahu bagaimana sakitnya ya itu item menghadapi perempuan dari tim Liquid ID yang jujur nggak terlalu tebal kecuali dari seorang Arannya. Ya, dan pasti dengan Joe yang tertinggal level juga, 2 level behind dibandingkan dengan Kain. Setiap kali kita melihat adanya Joe yang berusaha untuk melakukan atau mengambil buff tadi untuk Joe, langsung adanya inisiasi yang dilakukan oleh pemain-pemain Onyx juga. Dihalangin banget dan sekarang Turtle terbuka lagi. Gak ada kontes lagi sih sepertinya kalau ngelihat posisi yang seperti ini. Dan tim Liquid ID berarti pertukarannya hanya menuju ke arah outer turret di atas aja. Ya, mereka pasti berusaha ya untuk mendapatkan minimal lah. Ada pertukaran yang bisa didapatkan dengan turtle yang diambil oleh Onyx. Ya, so far sebenarnya masih bisa dijaga lah ya supaya dari goldnya juga nggak terlalu jauh perbedaan yang terjadi. Dan sekarang karena outer turret udah nggak ada, aku ngeliat tim Liquid ID mereka bisa main 5 nih berarti. Dengan penjagaan ke arah Joe yang lebih ketat sehingga Joe-nya setidaknya bisa punya space untuk melakukan farming. Tapi tetap harus aware. Dengan Onyx yang sama halnya Skylar ini juga akan segera ikut join ke area team fight, Om. Tapi Kabuki, untuk damage seharusnya sudah dimiliki ya. Ada Blood Wings tadi buat Kabuki. Plus ada Divine Glaive untuk item kedua yang sudah selesai. Divine sih bakal berpengaruh besar ya buat menumbangkan ke arah Kiboy ataupun Lutfi karena penetrationnya. Dan di sini juga bisa terlihat Fleeting Time jadi item prioritas utama bagi seorang Widi. Jadi kita harapkan bisa ngelihat combo nih Darkening dengan Divine Judgment yang terus-menerus dilakukan. Dan secara individual keunggulan Goldnya juga nggak beda jauh banget kok. Jadi secara kesempatan ini masih bisa diimbangi oleh tim Liquid ID. Ya, tapi Purify hanya dipegang dengan Yehes ya. Ya. Sehingga pemain dari TLID mereka harus bisa menjaga posisi juga. Konsil ini dia. Apakah Widi, Kabuki akan bisa mendapatkan sebuah combo? Wah, targetnya banyak sih yang bisa diambil bagian depan. Tapi harus hati-hati karena kalau dapetnya Kiboy malah bisa dibalikin. Yap, dan sekarang malah dibalikin lagi dengan satu konsil tapi Lutfi coba untuk bisa membuka rumputan dan ternyata dia ada beberapa player dan dirinya sekarang. Mereka bisa pisan. Tempatnya berbeda. Joe sendirian. Oke, Lutfi tumbang. Sekarang ya skill dari arah yang berbeda bakal coba. Yap, dan itu dia ada satu tadi Steel Strike langsung dikeluarkan pula. Tsunami Slam belum terlihat sejauh ini. Beberapa player dimiliki oleh Onyx, akankah mereka membawa habis? Tidak, mereka mundur terlebih dahulu. Itu adalah keputusan yang paling tepat. Gak cuma untuk Onyx, tapi buat tim Liquid ID. Karena udah gak ada lagi pertukaran. Mereka juga gak pegang Divine Judgment untuk eliminasi pasti. Dan ini bakal jadi menarik. Lord, yang pertama akan menjadi milik siapa? Apakah Kiboy akan ngebuka inisiasi team fight-nya juga? Karena Kairi
akan mendekat. Satu hit lagi tapi gagal seperti Onyx untuk bisa mendapatkan ke arah satu lot tersebut. Namun Winnie menjadi korban. Glorious Pathway langsung dikeluarkan dan masih diburu oleh player Onyx lainnya. Masih menjadi keuntungan untuk tim Liquid ID. Wah, Sofia. diajar terus dan Joe tidak akan bisa selamat. Joe lenyap seketika. Nah, inner turret akan langsung menghilang juga di tangan dari Onyx. Mereka gagal untuk nge-secure Lord tapi dapetin inner turret. Jadi pertukaran yang sangat mahal. Dan bahkan Joe yang lagi farming buff dengan tenang ya diganggu juga, bahkan harus tumbang tadi buat Joe-nya. Untuk Lord-nya sendiri memang bisa dikawal oleh TLID sementara waktu. Ini cukup dalam Onyx. Yap, dan Ray Skylar masih ada di bagian belakang, belum berganti senjata, namun sejauh ini coba lihat pertempuran terus terjadi. Skylar masih memberikan backup damage yang cukup namun kepada berbeda. Yes, Skylar malah menjadi korban di mana Kairi sekarang dengan adanya Suns di dalam tubuhnya masih cukup santai dan mereka berhasil kembali menuju ke safe zone. 4.000 keunggulan yang sekarang kembali lagi diperoleh. Lordnya bahkan nggak sampai lewat inner turret. Iya. Ini yang membedakan sebenarnya dari Onyx. Mereka punya power teamfight yang besar banget, terutama dengan Kairi dan juga Sun. Ini combo yang unstoppable, Om. Sangat ya. Dengan extra movement yang bisa diberikan juga tadi. Tapi ya kembali ya, bermain di area atau di dalam inner turret. Bagian bawah tadi untuk Onyx. Sedikit beresiko memang, tapi ternyata mereka sanggup untuk nge-clear semuanya. Bahkan mereka menang untuk tim fight-nya. Dan buat tim Liquid ID, mereka harus cari kesempatan lagi. Karena sebenarnya kalau misalnya tim fight 5 lawan 5 agak susah. Cuman kalau misalnya bermain dengan pick off, aku rasa tim Liquid ID mereka udah punya damage yang cukup. Kabuki dapetin space. Dan secara gold yang dipegang juga Kabuki ada di posisi yang ketiga. Disusul dengan Skylar dan juga Kairi di posisi pertama dan kedua. Oke, ada satu Sky Pierce tadi yang sudah dibeli. Berhasilkah membanting karena satu player itu dia Banner Race langsung dikeluarkan. Backup-nya begitu baik. Tapi sepertinya pertempuran dilanjutkan. Conros terlihat, Lutfi langsung dibanting. Dan mereka kembali mundur, Om. Wih. Meskipun masih ada pressure ya di sana. Cuman aku suka bagaimana dari tim Liquid ID, mereka ya harus tarik ulur aja. Nggak perlu terlalu memaksakan buat team fight. Selama mereka bisa melarikan diri dan source skill sudah mulai terbuang dari Onyx, itu akan jadi hal yang bagus, Om. Yap, dan Yeskiel tadi punya Sky Pierce dan ya, Holy Crystal selesai, ada Hunter Strike juga untuk Skylar. Memberi damage-nya ini sudah cukup untuk masing-masing tim. Tinggal setup team fight-nya kita lihat jauh lebih rapi ya. Untuk Onyx tadi ketika ada Suns dan juga Kairi yang berani untuk langsung menabrakkan ke bagian depan. Dan Kiboy juga berani nih. Siapapun kayaknya bakal coba untuk dilempar aja, nggak masalah buat seorang Kiboy. Karena secara follow up damage, Kairi juga aktif di area pertempuran. Udah nggak terlalu fokus ke area monster jungle. Apalagi invasi yang bisa mereka lakukan udah lumayan dalam. Purple buff, inner turret, ini udah bisa dipegang. Tinggal menunggu untuk area Lord. Karena sekarang setup juga akan dimulai oleh tim Liquid ID. Ya, sebuah setup ya. Dan lebih dulu ternyata untuk TLID, mereka mengunci semuanya. Lihat bagaimana Widi stay di bush yang cukup penting. Untuk sebuah tarikan dari Divine Judgment yang diperlukan oleh TLID. Karena mereka butuh untuk pick off 1 terlebih dahulu. Mereka bersama terus sama buruh. Yeskiel masih dalam posisi yang cukup aman dan mundur kembali. Sabar ya, harus tarik ulur dulu. Dan tim Liquid ID juga mereka masih ada tanggung jawab untuk nge-clear wave minion di bagian bawah. Dan masalahnya, bush yang cukup penting dipegang oleh seorang Kiboy sekarang. Agak sulit buat tim Liquid ID mendekat lebih dalam. Dan mereka sebenarnya juga masih punya Widi ya untuk menciptakan momentum. Tapi kalkulasi yang sepertinya masih belum masuk di hitungan mereka membuat mereka jauh lebih sabar di perebutan Lord ini. Yap, itu dia Konsil berhasil menarik tadi karena satu play tapi ternyata malah langsung dibanting dengan satu tsunami slam. Serangan balasan begitu mengerikan tadi langsung saja dilakukan oleh Onyx. Namun Aran tertinggal sendirian, ada 3 player di bagian belakang yang sibuk untuk bisa mengatakan damage terhadap masuk. Tubuh ke dalam Aran bisa lari ke panas, tidak bisa Aran. Wah. Tidak bisa, bahkan sekarang Joe hampir saja menjadi korban tabat. Kabuki masih bisa memberikan SP yang dimiliki tapi tidak. Butuh waktu yang sangat-sangat lama. Oke, dan masih ada wave minion dari area tengah yang kali ini akan dilepas terlebih dahulu, tapi jelas Onyx. Ini tim fight yang begitu mengerikan dan belum bisa dijawab oleh tim Liquid ID. Lordnya bebas, wave minion di area top lane akan menjadi pengganggu. Dan sekarang dari Onyx, mereka tinggal menunggu waktu saja. Adakah jawaban Om untuk tim Liquid ID? Wah, jawabannya jelas ini harus nunggu berarti ya. Untuk Tsunami Slam yang dibuka dulu, karena dari kita melihat adanya upaya untuk Divine Judgment dibalas langsung dengan Tsunami Slam. 2 kali loh Om. 2 kali? 2 kali ya. Ya, bahkan dengan animasi yang lebih cepat. Dia lompat, dia flicker, mau Divine Judgment Malah keangkat ya. malah keangkat. Iya ya. Ini harus menunggu berarti dari Onyx-nya yang ngebuka duluan. Dan sekarang wah goldnya udah terlalu jauh sih Om perbedaannya. Ya, Onyx buka pun kayak agak bahaya gitu loh.
Karena damage-nya sangat cukup sekali. Belum lagi permainan Kairi dengan Lancelot-nya. Sangat tajam. Dikombinasikan juga bersama dengan Sans, Angela. Ini heal yang tidak berhenti sama sekali, non-stop action di depan. Dan Lord sekarang udah berjalan dari area tengah. Gak sendirian, lane atas dan lane bawah juga sangat rapi. Ngebuka kesempatan buat Onyx masuk lebih dalam secara langsung. Dan Charge udah mulai menekan ke area base turret tengah. Oke, kita lihat Kairi cukup pede di bawah sendirian. Ada Skylar mendadak langsung ada di bagian belakang. Tapi Joe terkena 2 hit tadi yang dihantarkan oleh Skylar. Sementara Lord dibiarkan di area mid. Sakit sih dari damage yang bisa diberikan oleh Skylar dengan Patrick ya. 2 hit saja menguras langsung setengah darah. Tapi weapon selanjutnya apakah ini akan ngebuat Onyx memaksa langsung masuk? Atau justru mereka akan lebih sabar. Masalahnya? Oke, iya ada satu bandingan yang harus dilakukan. Sementara sekarang Aran masih berjuang. Bisakah dirinya bertahan? Joe di bagian belakang masih dengan 1 damage yang bisa diantarkan bola. Tapi Aran terlihat kali ini Nimir Pasha langsung dikeluarkan. Tapi Kairi di bagian depan dengan 1 lagi. Pacar begitu baik. Kabuki diusir masuk bersama dengan 2 rekannya. Wow, 2 pemain hilang menyisakan 3 pemain saja. Lagi-lagi Divine Judgment yang malah menjadi petaka untuk tim Liquid ID karena mereka menarik ke arah Lutfi yang begitu tebal. Base turret terakhir akan menjadi milik dari Onyx. Oke, 3 melawan 5. Apa yang akan terjadi? 1 bandingan. Dan selesailah sudah Kabuki. Tidak ada kesempatan lagi dirinya untuk bisa menyamakan diri. Dan sekarang base-nya terbuka lebar. Nimir Pasha langsung dikeluarkan. The Wet. Renner Apati. Tepat di dalam base dari tim Liquid ID. Selesai. Sama-sama mendapatkan streak, tapi win streak untuk Onyx sementara lose streak untuk tim Liquid ID. Kembali ditambahkan, membawa kita ke dalam game yang kedua dalam kondisi Onyx yang semakin kuat lagi dan tidak ada yang bisa menghentikan kombinasi antara Kairi dan juga Sans dengan Angelanya. Yep. Meskipun dari awal kita melihat